Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Baik Nuri Alpia dengan NIM 1915011013. Teman-teman bisa manggil saya Nuri. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi pariwisata di kelas PKKA. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah aplikasi komputer, di mana yang akan menjadi pembahasan di video ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu port-port yang ada di laptop dengan fungsinya yang biasa saya gunakan ketika mengikuti kegiatan kuliah online. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana cara menghubungkan laptop ke jaringan internet dan mengakses halaman Undiksa. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah tugas kedua dari mata kuliah yang diberikan. Jadi, sebelum saya membahas jenis-jenis port yang ada di laptop, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dari port itu. Port adalah mekanisme yang mengizinkan suatu komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program yang ada di dalam jaringan. Port juga mengidentifikasi sesuatu proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan layanan untuk mengakses sesuatu di dalam server tersebut. Dapat dikatakan bahwa port itu colokan yang akan menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Adapun jenis-jenis port yang akan saya bahas, yang pertama yakni port USB. Port USB adalah perangkat penghubung. Port ini juga sebagai standar bus serial yang biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya. Namun, port ini juga digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke perangkat lainnya seperti di ponsel yang berfungsi untuk mentransfer data atau file dari komputer ke ponsel lainnya. Selanjutnya ada port VGA. Port VGA atau port video monitor. Port ini digunakan pada perangkat-perangkat saat ini yang berfungsi sebagai penghubung dan transmisi data grafik pada sebuah komputer display atau output lain. Adapun output lain dari jenis port ini contohnya dapat menghubungkan televisi atau monitor ke komputer. Baik, selanjutnya ada istilah port HDMI. Port HDMI atau High Definition Multimedia Interface berfungsi sama seperti port VGA, namun port VGA tidak dapat mendukung semua jenis multimedia, sedangkan port HDMI ini dapat menghubungkan dan mentransmisi data grafik di mana dia dapat mendukung semua jenis multimedia. Dan port HDMI ini merupakan pengembangan dari kartu grafis. Selanjutnya, port audio. Port ini berfungsi untuk menghubungkan atau mentransmisikan sinyal suara dari komputer atau laptop menggunakan peralatan-peralatan seperti speaker ataupun mikrofon. Baik, tidak lupa juga dengan port serial, di mana dulu pada umumnya port serial ini banyak digunakan untuk menghubungkan keyboard, mouse, dan VLC. Namun, sekarang port jenis ini sudah jarang digunakan dikarenakan mengingat
banyak koneksi internet yang bisa melakukannya dengan menggunakan port USB standar. Kemudian ada port paralel. Port paralel ini biasanya digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Biasanya pengguna port paralel ini digunakan di parallel printer, Z drive, hard disk eksternal. Selanjutnya ada port memory card. Seiring maraknya penggunaan digital kamera dan smartphone untuk pengambil gambar, biasanya komputer keluaran terbaru dilengkapi dengan colokan atau port memory card. Fungsinya sama seperti hard disk, namun bentuknya yang berbeda. Memory card ini bentuknya kecil seperti kartu SIM. Selanjutnya ada port yang sering banget kita gunakan, namun banyak pengguna yang tidak mengetahui namanya, yakni port DCN. Port DCN ini siapa sih yang nggak tahu? Soalnya port DCN ini fungsinya untuk menghubungkan atau mencharge laptop, mengisi daya baterai laptop. Banyak pengguna yang sering menggunakannya namun tidak mengetahui namanya. Jadi nama port ini adalah port DCN. Akhirnya sampai juga di pembahasan poin nomor 2, di mana yakni bagaimana cara menghubungkan internet ke laptop. Namun sebelum saya membahas hal tersebut, teman-teman harus mengetahui makna dari internet. Jadi, internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media ke media lainnya, di mana jaringan internet tersebut dapat menghubungkan perangkat di seluruh dunia dengan menggunakan paket protokol internet. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan laptop dengan internet. Jadi, teman-teman diharapkan untuk menyimak dengan baik ya. Jadi, di sini saya menggunakan hotspot personal untuk memberikan laptop internet atau mengaktifkan internet di laptop dengan cara mengklik menu setting, lalu masuk ke order wireless connection untuk mengaktifkannya. Nah, setelah muncul di sana personal hotspot, klik dulu untuk mengaktifkannya. Setelah berwarna biru, saya juga nggak tahu di HP teman-teman kayak warna apa. Intinya setelah aktif, maka kita sudah memberikan hotspotan untuk membuat laptop bisa terhubung dengan internet. Di sini saya menggunakan ponsel ya. Setelah mengaktifkannya, maka giliran kita membuka komputer untuk mengaktifkan internet. Ketika teman-teman sudah mendapatkan personal hotspot, maka aktifkan laptop teman-teman dan klik icon WiFi di samping kanannya. Di sini saya menggunakan jaringan Pipo untuk personal hotspotnya. Di sana saya mengkoneknya. Setelah terkonek atau tersambung, teman-teman sekarang bisa mengakses jaringan di Google Chrome. Di sini saya akan mencontohkan mengakses halaman yang saya gunakan daring, yaitu SSO Undixa. Itu adalah situs kampus yang saya gunakan ketika mengikuti perkuliahan secara online. Kemudian masuk. Setelah terlihat seperti ini, kita akan memasukkan password dan username kita. Masukkan di tempat seperti kursor yang saya arahkan. Setelah memasukkan username, kemudian masukkan juga password agar bisa masuk ke Ganesha Login. Setelah itu,
nanti akan ada tampilan seperti ini yang mengatakan login berhasil, di mana akan banyak muncul situs informasi yang dapat kita akses, seperti SIA, tempat kita mengatur jadwal perkuliahan atau mengatur KRS, e-learning, tempat kita berdiskusi atau melakukan perkuliahan online. Jadi seperti itulah cara menghubungkan internet ke laptop. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung mengenai port-port yang ada di laptop dan cara menghubungkan internet. Semoga bermanfaat. Dengan akhir kata, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.